Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Konflik, Ibu Dr. Haja Rusdiana Naflia MPDI, beserta teman-teman MPIB 19 yang berbahagia. Kami dari kelompok 14 akan mempersembahkan materi kami yang berjudul Pendekatan Situasi Konflik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama, pemateri pertama yaitu Fariza Hening Agustina, pemateri kedua Siti Salsabila, pemateri ketiga Aniyatul Mufarrohah, dan Ariza Konita sebagai pemateri yang keempat. Kepada seluruh pemateri untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariza Hening Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan situasi konflik. Pendekatan situasi konflik adalah suatu cara atau teknik yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik melalui pemecahan masalah secara konstruktif dan efektif pada situasi-situasi tertentu. Tujuan dari pendekatan tersebut agar mencapai kinerja yang optimal dengan cara memelihara konflik tetap fungsional dan meminimalkan akibat konflik yang merugikan. Saya Siti Salsabila, sebagai pemateri yang kedua, akan melanjutkan pembahasan dari materi yang telah disampaikan oleh pemateri yang pertama. Mengenai pendekatan situasi konflik. Di sini situasi konflik dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada situasi konflik pada diri individu, dan yang kedua ada situasi konflik pada antar individu, dan yang ketiga ada situasi konflik pada individu dengan kelompok, dan yang keempat itu ada situasi konflik pada antar kelompok, dan yang kelima itu ada situasi konflik pada antar bagian dalam suatu organisasi, dan yang terakhir itu ada situasi konflik pada antar organisasi. Pertama itu pendekatan situasi konflik pada individu. Konflik pada individu ini dengan sendirinya dapat terjadi karena faktor penilaian negatif individu itu terhadap dirinya sendiri. Nah, yang mana dalam hal ini dikenal dengan istilah konsep diri. Adapun pendekatannya itu menurut Fred R. David, sebagaimana yang dikutip oleh Donald Sunardi, itu dengan cara penghindaran atau avoidance, yang mana dalam hal ini penghindaran tersebut dimaksudkan pengabaian persoalan dengan harapan konflik itu akan selesai dengan sendirinya. Jadi itulah pendekatan pada konflik yang terjadi pada diri individu itu. Adapun untuk pendekatan situasi konflik pada antar individu ini ada 5, namun sebelumnya itu konflik pada antar individu ini terjadi ketika dua individu atau lebih itu merasa bahwa sikap dan perilaku ataupun tujuan yang mereka inginkan itu bertentangan satu sama lain. Jadi di sini dari konflik yang ada pada antar individu itu ada pendekatannya. Yang pertama itu ada avoiding style, yang kedua itu ada forcing style, yang ketiga ada accommodating style, dan yang keempat itu ada collaborating style, dan yang kelima itu ada compromising style. Ya, yang pertama itu avoiding style. Nah, untuk avoiding style itu merupakan gaya menghindari atau menjauh dari konflik dan bersikap netral terhadap persoalan yang ada. Jadi itu maksudnya avoiding style. Dan yang kedua itu forcing style, gaya memaksa. Nah, gaya memaksa ini merupakan pendekatan strategi menang kalah, dan pendekatan ini dapat digunakan seperti pada keadaan darurat dan membutuhkan tindakan cepat. Jadi itu. Dan yang ketiga itu ada mengakomodasi. Maksudnya itu merupakan tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi digunakan untuk bersama dan berlaku untuk jangka panjang yang mendorong kerjasama. Itu maksud dari mengakomodasi. Yang keempat itu ada berkolaborasi. Nah, ini merupakan gaya menang-menang dalam pendekatan penyelesaian konflik. Tujuannya itu untuk memaksimalkan hasil yang menang bersama. Dan yang terakhir itu ada kompromi. Di sini, kompromi ini upaya kerjasama untuk menahan diri dan mencerminkan cara pragmatis untuk mengatasi konflik dan menjaga hubungan yang baik untuk masa depan.
Dan ini merupakan tidak memaksimalkan kepuasan bersama dan tepat bila untuk memungkinkan setiap kepentingan orang untuk menjadi lebih baik ataupun sebaliknya. Jadi itulah pendekatan-pendekatan situasi konflik pada antar individu. Niatul Mufarohah, saya di sini akan menjelaskan tentang ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu ada pendekatan situasi konflik antara individu dengan kelompok, dan yang poin kedua ada pendekatan situasi konflik antar kelompok. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendekatan situasi konflik antara individu dengan kelompok. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan situasi konflik antara individu dengan kelompok di sini yaitu bahwasanya setiap kelompok terdiri dari atas individu-individu yang memiliki pemahaman dan kepentingan yang sama. Namun secara personal, setiap individu tetap memiliki karakter atau kemampuan yang berbeda seperti itu. Dan perbedaan dari karakter antara individu dalam kelompok di sini akan menyebabkan perbedaan persepsi dalam menyelesaikan tugas atau dalam menyikapi masalah. Dan kondisi ini jika dibiarkan akan menimbulkan ketegangan antara individu dengan kelompok yang dimana menyebabkan proses komunikasi menjadi terhambat dan sampai akhirnya akan menimbulkan konflik antara individu dengan kelompok seperti itu. Dan untuk cara mengatasi situasi konflik antara individu dengan kelompok di sini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu ada avoiding, yang poin kedua yaitu ada avoidance, yang ke poin ketiga yaitu ada accommodating. Baik, terima kasih. Dan yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan situasi konflik antar kelompok. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan situasi konflik antar kelompok di sini bahwasanya setiap kelompok merupakan suatu perkumpulan individu yang tergabung dalam suatu ikatan. Maksudnya suatu ikatan di sini halnya organisasi seperti itu, yang dimana untuk mencapai tujuan yang sama namun dengan latar belakang yang berbeda. Maksud dengan latar belakang yang berbeda di sini yaitu yang menyebabkan terjadinya konflik. Kenapa demikian? Karena dalam konflik dalam organisasi itu merupakan suatu keniscayaan yang dimana hampir dalam setiap organisasi dihadapkan pada berbagai persoalan-persoalan. Entah itu masalah bisa juga dapat muncul dalam bentuk pekerjaan, sistem yang menghambat aktivitas kerja, atau menjadi cikal bakal terjadinya konflik seperti itu. Dan oleh karena itu, konflik dalam organisasi tidak dapat dihindari. Dan konflik antar kelompok dalam organisasi ini dapat terjadi karena ada pertentangan antar kelompok seperti itu. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Aliza Konita. Saya di sini akan menyampaikan tentang kelanjutan dari poin-poin yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan situasi konflik pada antar bagian dalam suatu organisasi. Jadi dalam suatu organisasi terdapat bagian-bagian dan situlah muncullah sebuah konflik, baik itu konflik vertikal, horizontal, konflik lintas staf, dan konflik-konflik lainnya. Pendekatan situasi konflik yang dipakai di sini adalah yang pertama adalah kekuasaan, yang kedua konfrontasi, yang ketiga kompromi, yang keempat menghaluskan situasi, dan yang kelima mengundurkan diri. Selanjutnya, pendekatan situasi konflik pada antar organisasi. Ini terjadi antara misalnya organisasi A dan organisasi B, terdapat konflik di dalamnya. Ini karena juga banyak alasan, biasanya ada hubungan untung rugi atau saling ketergantungan di antara kedua belah pihak. Nah, cara pendekatannya di sini adalah dengan yang pertama yaitu menelaah, dan yang kedua yaitu dengan menemukan faktor konflik. Jadi kita tuh mencari dulu faktor yang menjadikan konflik itu faktor apa, lalu kita bisa mencari jalan keluarnya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.